kita semua akan mendapatkan kehidupan yang bahagia di dunia, terlebih yang kita harapkan kebahagiaan hidup di akhirat. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita akan membahas tentang pilar-pilar kebangkitan umat. Salah satu tujuan dakwah adalah bagaimana terjadi perubahan dari yang sebelumnya penuh maksiat, penuh mudarat, kemudian menjadi banyak maslahat dan banyak manfaat. Dari yang sebelumnya banyak kezaliman, maka kemudian bangkitlah keadilan. Dari yang sebelumnya dalam keadaan kebodohan, kemudian menjadi cerdas. Itulah salah satu dari tujuan penting dakwah ini kita jalankan. Macam mana umat ini menjadi bangkit? Macam mana supaya kondisi keadaan kita semakin lebih baik, semakin lebih baik. Ada beberapa hal yang mesti kita penuhi agar kita bisa bangkit, agar umat ini bisa bangkit, agar Islam ini bisa bangkit. Yang pertama, untuk bisa membangkitkan semua aspek kehidupan kita ini menjadi lebih baik, maka yang pertama kita harus bangkitkan itu adalah dengan membangkitkan ruhiyah kita. Membangun kebangkitan ruhiyah. Dan inilah yang memang awal mula bagaimana target dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama disadarkan, yang pertama dibangkitkan oleh Rasulullah itu adalah ruhiyah masyarakat pada saat itu. Dengan cara apa? Dengan cara memperkenalkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengokohkan akidah, keyakinan, mengokohkan ikatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah awal kebangkitan dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sepertinya saat ini perlu juga kita lakukan, karena pada kenyataannya sudah cukup banyak ini di antara kita yang mengalami lemahnya ruhiyah karena berbagai keadaan, karena berbagai kondisi, karena terjadinya dinamika dan problematika kehidupan. Terlebih karena kuatnya tarikan-tarikan dunia. Itu dia. Sehingga banyak yang sekarang mengalami namanya hubbud dunya wa karahiyatul maut. Banyak orang yang mengagungkan dunia, mengejar-ngejar dunia, dan kemudian takut menghadapi kematian. Mereka berpikir dunia ini akan cukup memenuhi segala kebutuhannya. Mereka pikir dunia ini akan terus kekal selamanya. Padahal bukti-bukti di depan mata sudah jelas. Yang punya jabatan mati, yang punya harta banyak
mati, yang kaya mati, yang miskin mati. Itu apa lagunya tuh? Lagunya siapa tuh, Ustaz? Lagunya Ustaz Dery Sulaiman, ya kan begitu. Orang kaya mati, orang miskin mati, ya kan. Nah, terus apa lagi yang mau kita kejar di dunia ini, ya kan? Dan bahkan kata Rasulullah SAW, cukuplah kematian itu menjadi pelajaran terbaik bagi kita. Karena apa? Karena semua kita tidak bisa terlepas dengan yang namanya kematian. Jadi kalau kita cerita tentang masa depan, maka masa depan kita yang sudah pasti itu kematian. Kita mau cita-cita punya presiden, belum tentu bisa, ya kan ayahanda? Mau cita-cita jadi wakil presiden, apalagi? Karena syarat menjadi wakil presiden itu harus menjadi anaknya presiden. Nah, itu masalahnya. Jadi jangan ngarep, ya, begitu. Gimana Pak? Ini dia masalahnya. Nah, karena itulah kita tidak boleh terlena dengan bisikan, godaan, tarikan dunia. Kembali kita kokohkan akidah kita, kita kokohkan keyakinan kita bahwa Allah lah sebagai Tuhan kita yang maha kuasa, yang sudah mengatur, yang sudah punya rencana-rencana terbaik sepanjang hidup dan kehidupan kita. Maka kemudian yang mesti kita yakini, apa yang menjadi rencana Allah pasti terbaik buat kita dibanding rencana-rencana kita sendiri. Makanya ada ayat Allah menyatakan, mungkin bagi kita tidak baik, tapi bagi Allah itulah yang terbaik bagi kita. Konsep hidup ini perlu kembali kita kuatkan dalam hidup kita ini, karena sudah terlalu banyak kadang-kadang kita lalai dan kemudian kita tersibuk oleh tarikan-tarikan dunia ini, dan kemudian kita terlena, akhirnya sampai kita jauh dari ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berbagai alasan. Dan kalau kita mau cari sekian alasan, kalau ada yang orang mengatakan 1001, ya kan, 1010 alasan pun bisa kita cari sekarang ini. Untuk meninggalkan sholat ada alasannya, untuk meninggalkan masjid ada alasannya, untuk meninggalkan sedekah ada alasannya, untuk meninggalkan puasa ada alasannya. Dan bahkan kalau kita mau ungkapkan alasan-alasan itu, terlalu banyak alasan yang bisa kita ungkapkan. Tapi itulah sekarang diadak pengajian ada aja alasannya. Yang kata ustadznya kurang mantap lah, ya kan, yang katanya sibuk jadwal ndak cocok lah, ya kan, diajak tahsin ngakunya sudah canggih kali bacaan Qur'annya, tapi begitu dites centang perenang, itu kenyataan yang sekarang paling banyak tuh. Hanya karena gelarnya sudah tinggi, hanya karena hartanya sudah banyak, hanya karena merasa sudah jadi tokoh panutan dan segala macamnya. Disinilah titik lemah kita saat ini. Makanya majelis-majelis kita masih jauh dari harapan. Masjid-masjid kita apalagi. Kita bangga ketika bencana, alhamdulillah itulah keajaiban dari Allah, itulah kebesaran Allah, yang lain hancur, masjid tetap terjaga, ya kan. Tapi sudah itu pada datang nggak ke masjid? Enggak juga ternyata begitu. Itu masalah kita sekarang, ya kan? Karena itulah perlu kebangkitan ruhiyah ini, perlu kita lakukan secara bersama-sama. Makanya kalau kita ketemu, enggak usah lagi tanya apa pertanyaan kita tuh, enggak usah lagi apa kabarnya, gimana, sudah makan atau belum, ya kan? Sekarang tanya gimana tilawah Quran hari ini, udah 1 juz atau belum, Qiyamul Lail tadi malam terlaksana atau tidak, puasa Senin terjalani atau enggak, puasa Kamis terlaksana atau tidak, gitu standar pertanyaan kita sekarang. Itulah yang dimaksud dengan watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Jangan pula ditanya emosi pula, ngapain pula kau tanya-tanya, ya begitu. Begitu pula kan? Jadi standar pertanyaan kita pun harus dirubah. Bahkan kalau kita mau menjadi bangsa Indonesia yang benar,
Ini harus kita lakukan kebangkitan ruhiyah, kebangkitan jiwa itu. Makanya syair dalam Indonesia Raya apa katanya, Bu? Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Selama ini kita fokus bangun badan saja terus, ya kan? Bangun fisik terus. Makanya banyak masjid-masjid yang canggih-canggih, megah, mewah, indah, ngabisin duit tidak sedikit, begitu banyak, tapi setelah itu subuh sepi, zuhur lengang, asar tidak ada orang, maghrib, isya, subuh apalagi. Kami ada GSM, gerakan subuh di masjid, udah berapa kali? Hampir 400 ya, 400 lebih ya. Nah, itu ada masjid yang kami kunjungi itu megah, mewah, indah, kalau ditaksir ya lebih kurang 5 miliar sampai 7 miliar lah. Tapi yang datang cuma 2 orang ibu-ibu, 2 orang bapak-bapak begitu. Cuma saya herannya itu, jemaah sedikit tapi masjidnya bisa mewah, megah, indah begitu pula, ya kan? Sementara yang jemaahnya lumayan banyak, kas masjidnya saja nggak nyampe 100.000 coba. Itu kayak mana mau bayar khotib Jumat tuh kan? Uang kas Jumatnya ada nggak nyampe 100.000 tuh, ya Anda gimana ceritanya? Inilah keadaan kita betapa lemah. Banyak tapi miskin. Nah, itu kan begitu ya kan? Sedikit tapi kaya, makanya bisa bangun masjid megah, mewah, indah. Makanya sekarang kami itu roadshow dari masjid ke masjid itu harapannya ke depan bisa terjalin, bisa terbangun ukhuwah, bisa terbangun kesatuan umat, kesatuan pengurus masjid itu. Macam mana masjid-masjid yang kaya raya, yang makmur, yang uangnya banyak tuh, Bang Bendahara, bisa membantu masjid-masjid yang masih melarat, masjid-masjid yang belum makmur. Ada masjid yang tempat wudhunya saja itu centang berenang. Ada ember, nggak ada baskom, ada baskom, nggak ada ember, ada baskom, kerannya rusak. Ada ember, ada baskom, ada keran, air tak ada. Nah, itu kan parah banget ya kan begitu. Nah, itulah keadaan kita. Jadi dari sini kita mulai bagaimana membangkitkan ruhiyah kita itu untuk betul-betul menunaikan segala kewajiban, menunaikan segala ketaatan, sehingga terbangunlah secara utuh nanti hablum minallah dan hablum minan nas. Sekarang banyak orang tak peduli kan, Pak? Peduli kalau sedang susah. Makanya saya diskusi dengan beberapa teman-teman aktivis Palestina itu menarik tuh sekarang. Mereka sudah tidak lagi bicara bagaimana donasi. Mereka sudah tidak lagi bicara bagaimana sumbangan-sumbangan. Jadi menyikapi Palestina itu bahkan katanya ada 3 model orang. Yang pertama, dia sebagai manusia. Begitu Palestina diserang, ini bencana kemanusiaan, maka kemudian muncul simpati. Ya kan, makanya Palestina itu bukan isu muslim saja, tapi non muslim juga sudah ikut simpati. Kasihan kita. Demo dan segala macamnya. Yang kedua, bagaimana menyikapi Palestina itu sebagaimana kita orang muslim. Kita simpati terus kita berdonasi. Ya kan? Kita nyumbang. Nyumbangnya kapan? Pada saat Palestina digempur baru kita nyumbang. Pada saat Palestina susah baru kita nyumbang. Pada saat Palestina itu dibom baru kita nyumbang. Dan ternyata itu sama sekali tidak menyelesaikan masalah. Itu kesimpulan dari teman-teman yang aktivis Palestina itu. Maka yang diharapkan itu siapa? Yang diharapkan itu yang bagaimana kita menyikapi Palestina itu. Bagaimana kita menyikapi Palestina itu adalah sebagai seorang mujahid. Sehingga apa? Sehingga motivasi kita untuk membela Palestina itu betul-betul berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita sadar betul bahwa Palestina itu milik siapa? Palestina milik siapa? Palestina itu milik kita umat Islam.
Kita ini owner, pemilik. Palestina itu investasi kita. Maka yang harus kita lakukan apa? Menyikapi Palestina, investasi. Kalau investasi, kapan kita bantu? Kapan kita keluarkan biaya? Setiap hari. Contoh nih, kita punya apartemen di Jakarta. Kita tinggal di Pekanbaru nih. Pastilah apartemen di Jakarta sana ada security-nya, betul? Ada program-programnya, betul? Dan semuanya itu kita bayar. Security-nya kita bayar, ada iuran itu, iuran ini kita bayar, dan kita bayar tuh setiap hari, walaupun transfernya barangkali setiap bulan, kan begitu ya kan? Itulah dia maksudnya investasi. Menyikapi, membangun Palestina, membela Palestina itu sekarang sudah saatnya kita sebagai seorang mujahid, dan karena kita mujahid, maka yang harus kita lakukan adalah investasi. Ya, selama ini apa yang kita lakukan, Pak? Palestina digempur, baru kita sibuk pengumuman. Ini kita butuh solidaritas Palestina, kita berdonasi. Nanti sudah rasa-rasa aman, ada lagi nggak? Nggak ada. Nanti udah berapa puluh tahun begitu. Makanya nggak selesai-selesai urusan Palestina itu. Kita investasi, tapi investasinya tidak justru membela Palestina. Investasi kita justru menghancurkan Palestina. Itulah bagi kita yang masih memakai produk-produk yang pro Israel itu. Makanya saya kalau diajak demo-demo, diajak aksi-aksi sudah agak mengurangi. Karena itu sama sekali tidak menyelesaikan masalah. Ajaklah tuh KFC di sekitar Pekanbaru, penuh. Produk-produk pro Israel masih kita konsumsi. Yang Pepsodent lah, yang apalah segala macam. Coba ibu nanti pulang cek kamar mandi kita itu. Bapak-bapak coba cek tuh kamar mandi, isinya apa? Jangan salah, kita justru berinvestasi kepada mereka yang justru menghancurkan saudara-saudara kita di Palestina. Nah, kalau ini belum muncul dalam diri kita, begitulah lemahnya ruhiyah kita itu sebetulnya. Bahkan kita mengabaikan hal-hal yang demikian. Kita pikir jual beli itu sederhana saja, ternyata apa yang kita korbankan, apa yang kita bayar itu justru tidak investasi untuk saudara-saudara kita di Palestina. Justru kita yang menjadi pelopor terbunuhnya saudara-saudara kita di Palestina. Makanya sudah saatnya nih, kebangkitan umat ini harus mulai kita gaungkan kembali. Itu yang pertama, Bapak Ibu yang berbahagia. Kita bangkitkan ruhiyah kita. Setelah ruhiyah, apa yang mesti kita bangkitkan? Fikriyah kita, cara berpikir kita, mindset. Makanya ada istilah sekarang namanya design thinking. Macam mana kita membangun cara berpikir kita dalam hidup dan kehidupan kita ini. Di antara yang menjadi bagian dari design thinking itu apa? Yang pertama, kita harus menumbuhkan dalam diri kita itu namanya growth mindset. Kita harus terus berpikir bagaimana kita bertumbuh dalam semua hal kehidupan kita. Dalam semua aspek kehidupan kita. Macam mana pendidikan, macam mana ekonomi, macam mana hukum, macam mana sosial, macam mana budaya, dan seterusnya. Kita nggak boleh lagi ya. Ini masalahnya apa? Membangkitkan ruhiyah ini, membangkitkan fikriyah ini modalnya apa? Belajar. Cara kita belajar bagaimana? Ini dia yang juga harus jadi catatan penting kita. Kita karena usia sudah 60-50 tahun merasa sudah selesai belajar. Kenapa? SD sudah, SMP sudah, SMA sudah, kuliah S1, S2, S3 sudah, malah sudah profesor pula kadang-kadang. Karena udah profesor merasa sudah tidak lagi perlu belajar. Gitu dia masalah. Makanya ada ungkapan gini, kebetulan saya dosen.
orang yang nggak layak jadi dosen, orang yang nggak layak jadi guru adalah mereka yang tidak mau belajar. Makanya kalau mau jadi guru, mau jadi dosen, wajib dia harus lebih dulu belajar. Makanya dalam ayatnya itu apa? Walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Dan hendaklah kalian menjadi generasi Rabbani. Siapa itu generasi Rabbani? Kata Allah, merekalah yang mempelajari Alkitab, belajar dulu, tapi kemudian baru mengajarkannya. Jadi prosesnya, sistematika itu jelas. Belajar kita, baru kemudian mengajar. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Nah, keadaan sekarang gini, orang maunya belajar terus, tak mau ngajar. Ada juga yang sebaliknya, maunya ngajar terus, tapi tak mau belajar. Nah, itu repotnya kita itu kan. Sementara ilmu ini terus berkembang, terus berubah. Yang tidak pernah berubah apa? Perubahan itu sendiri. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ayat pertama yang diturunkan Allah kepada Rasulullah apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah. Disuruh baca kita. Pertanyaannya, apa yang sudah kita baca? Berdasarkan hasil riset, Indonesia ini paling lemah tingkat literasinya, tingkat membacanya itu lemah dibandingkan negara-negara lain. Terutama membaca buku. Kalau membaca chatting sehari tahan, hapo yang dibaca. Membaca WA ya, WA grup doang tuh. Sudahlah tingkat literasi, hobi membaca kita tuh rendah ayahanda. Kalaupun ada yang membaca, katanya, ini hasil riset nih pula ya kan, pun tak tahu, tak paham apa yang dibacanya. Ah, itu kan repot lagi ya kan. Berapa kali parah tuh. Sudahlah yang membaca tuh sedikit, tapi yang sedikit itu pula tak paham apa yang dibacanya. Ah, ini hasil riset nih kan. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari mana kita harus memulai? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Supaya apa yang kita baca bisa sekaligus membangkitkan ruhiyah, maka tak ada pilihan lain yang harus kita baca adalah Al-Qur'an. Kita tahu Al-Qur'an sebagai pedoman, sebagai petunjuk, tapi pertanyaannya seberapa banyak di antara kita yang secara rutin intensif baca Quran? Tiap harinya Pak, kapan? Pas sholat. Apa tuh? Alhamdulillahirrabbilalamin. Qul huwallahu ahad. Qul a'udzu birabbil falaq. Kalau itu tidak usah cerita ya kan? Semua orang pun begitu. Tapi sesungguhnya tidak cukup hanya sampai di situ. Yang dimaksud tilawah itu di luar aktivitas sholat. Yang memang betul-betul kita siapkan waktu, kita sempatkan waktu, kita duduk sejenak untuk tilawah Quran. Dan jangan dijadikan Al-Quran itu sebagai rutinitas formalitas saja. Kapan baca Quran? Nantilah Pak ketika Ramadan. Kira Ramadan indah juga ya kan? Itu masalahnya. Maka akhirnya kenapa kita masih lemah? Kenapa kita masih tertinggal? Kenapa kita masih miskin? Ya karena memang kita belum sanggup untuk bangkit. Belum sanggup untuk membangkitkan ruhiyah kita dan kemudian membangkitkan fikriyah kita. Kita ini, maka Rasul sudah antisipasi, ya kan? Saya sering ngobrol sama mahasiswa. Saya sampaikan ke mahasiswa, tidak ada yang istilahnya itu menganggur. Dan bahkan boleh saya katakan, harusnya kita tidak miskin. Kenapa miskin? Karena nganggur. Kenapa nganggur? Karena malas. Makanya saya ajarkan tuh doanya, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Supaya apa? Terlepas dari sifat malas. Dan ternyata doa itu sahih diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasul sudah tahu kita ini para pemalas-pemalas. Dan karena itulah berdoalah kita, berharaplah kita kepada Allah supaya kita dijauhkan dari sifat malas. Jadi kalau kita rajin, nggak akan pernah nganggur.
Terus kenapa? Ini salah mikir nih. Makanya harus dibangkitkan fikriyah karena banyak kita salah mikir. Anak-anak muda kita ya Anda, kenapa mereka nganggur? Karena mereka selalu berpikir kalau yang namanya kerja itu harus menghasilkan duit. Ini kan dunia lagi jadi ya kan. Pokok kalau nggak hasil duit nggak mau dia kerja. Iya kan? Gitu. Sedangkan orang yang kerja aja belum tentu punya duit, apalagi yang tidak mau bekerja. Padahal banyak sekali ruang-ruang kita untuk bekerja. Kadang kerja itu tidak menghasilkan duit, minimal menghasilkan ilmu. Tidak dapat duit, tidak dapat ilmu, minimal kita kerja dapat amal soleh. Nah karena itulah kemudian ada dakwah ini. Di mana dakwah ini adalah bagian dari cara kita menorong agama Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sudah janjikan itu. Intang surullah yang surkum wa yusabbit aqdamakum. Saya yakin ayah Anda sudah punya pengalaman yang amat sangat mumpuni ya kan. Saya dengar-dengar cerita, kadang diskusi sama orang-orang tua. Dulu waktu-waktu muda kami baru nikah, cuma beralaskan, kalau sekarang kan nggak ada istilahnya daun kurma, nggak ada ya. Yang ada tuh zaman Rasul dan para sahabat, hanya beralaskan tikar tipis saja katanya. Kemudian berjuang, terus berusaha, terus berjuang, akhirnya bangkit dan kemudian bisa mencapai kesejahteraan. Nah sekarang maunya instan semua. Dia kira hidup ini seperti pop mie, buka siram jadi, ya kan? Jadi akhirnya lemah kebanyakan anak-anak muda kita ini untuk berjuang. Karena apa tadi? Ruhiyahnya lemah, fikriyahnya juga lemah. Nah karena itulah kalau kita ingin betul-betul bangkit, bangkitkan ruhiyah, bangkitkan fikriyah. Bangunlah jiwanya, baru bangunlah badannya. Itu Indonesia Raya. Nah karena itulah ibunda ayanda sekalian, semana kita yang sekarang ini peduli tanggung jawab dengan situasi dan keadaan, terutama anak-anak muda kita yang amat sangat semakin memprihatinkan. Saya ingatkan, tahun baru saja misalnya, tahun baru, apa yang menjadi euforia tahun baru itu? Bakar jagung, bakar ayam, bakar-bakar, segala macam terbakar, ya kan begitu. Sementara yang Allah perintahkan apa? Ya ayyuhallazina amanu, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Kata Allah, wal asr, innal insana lafi khusr. Allah bersumpah demi masa, pergantian waktu. Kata Allah semuanya akan rugi. Nah, ini kan tahun baru tuh di Facebook, di medsos tuh kan itu aja kan, bakar jagung, bakar ayam, bakar ikan, ya kan. Tak ada yang membakar ruhiyah tuh nggak ada, membakar fikriyah tuh nggak ada. Yang ada yang itu tuh masalah, nggak di mana-mana. Makanya kemarin tahun baru doa saya satu aja ya, mudah-mudahan malam tahun baru itu hujan. Alhamdulillah hujan, cuma sebentar pula ya kan, apa gitu. Gitu. Itu yang kedua, macam mana kita terus belajar dan kemudian mengajar. Pak, saya nggak dosen, nggak ada perintah khusus yang mengajar tuh dosen. Semua kita adalah guru. Semua kita harus tunaikan tadi tuh perintah Allah. Belajar dan kemudian mengajar. Minimal untuk anak kita, minimal untuk cucu kita. Saya lagi-lagi melihat, jangan pernah kita berpikir seakan-akan ketika menyerahkan anak kita ke sekolah sudah selesai tanggung jawab kita. Karena apa? Semua kita wakilkan, kita mandatkan kepada guru-guru yang ada di sekolah. Sementara kita sendiri tak pernah merasakan bagaimana kita mengajar anak-anak kita. Itulah yang kemudian akhirnya banyak orang tua yang semena-mena terhadap guru. Itu ada guru pukul anaknya sedikit, lapor polisi. Guru cubit sedikit, lapor polisi. Padahal dia sendiri tak pernah merasakan begitu sulitnya ngajari anak-anaknya itu. Coba kalau kita dulu,
ditempeleng sama guru ngaji, ngelapor anak kita ke ayah kita, apa yang terjadi? Ndak, guru ngaji itu dikejar sama ayah kita, kita yang diinjak-injak di rumah. Karena pasti orang tua kita tuh mikir dulu, ayah saya tuh mikir, pasti anak saya yang salah, kalau nggak salah nggak mungkin ditempelin sama guru. Pasti anak saya yang salah karena itu dia dipukul sama guru. Pasti itu. Nah, sekarang kan enggak, makanya sekarang ya banyak akhirnya orang tak peduli, lantaklah. Mau merokok di sekolah, mau narkoba di sekolah, mau ngapain lagi di sekolah. Habis diurus anak tuh kita pula yang nanggung resiko, ya kan? Kan ada dulu 2 orang guru tuh sampai apa tuh dipecat atau apa tuh kan kasihan itu. Itu karena apa? Karena mindset, cara mikir yang benar-benar salah sekarang itu, memandang bagaimana pendidikan itu yang sesungguhnya. Jadi kalau sudah guru dikriminalisasi, terus kita gimana? Udahlah, guru tuh gajinya kecil, ya kan? Ngajar dikriminalisasi, ya kan? Begitu. Ibu bapak yang berbahagia. Yang kemudian yang berikutnya, yang paling penting juga untuk kita bangkit itu adalah bagaimana kita menyusun langkah-langkah strategis. Setelah ruhiyah kita bangkitkan, fikriyah kita bangkitkan, sekarang saatnya kita untuk action. Langkah-langkah strategis kita itu untuk bangkit. Mau bangkitkan ekonomi, begini caranya. Mau bangkitkan pendidikan, begini caranya. Mau bangkitkan kesehatan, begini caranya. Ini yang harus dirumuskan dan disiapkan oleh kita kaum muslimin. Kesehatan misalnya. Kata orang kan gini, nama itu doa. Yang ada kan sekarang rumah sakit. Makanya ketika rumah sakit, masuk kita ke rumah sakit, orang yang sakit semakin sakit, orang yang sehat pun bisa ikut sakit, ya kan begitu. Makanya dulu ada terobosan, kita ganti aja lah namanya jadi rumah sehat. Cuman masalahnya tidak ada nomenklatur itu di pemerintah dan bahkan di dunia. Makanya nggak bisa secara formal rumah sakit diganti rumah sehat. Iya kan? Cemana pelayanan rumah sakit, ya kan? Dan bagaimana cara kita juga menyikapi kesehatan supaya tidak sakit. Kalau sakit gimana Pak? Ya udah takdir ilahi lah, ya kan begitu. Tapi bagaimana ikhtiar kita, bagaimana usaha kita, itu yang penting. Pertama, jangan sampai kita merusak diri kita sendiri. Ini yang masih banyak terjadi dari sekian alasan. Makanya Muhammadiyah sampai menyatakan rokok itu hukumnya haram. Kalau NU kan enggak, ya. Jadi saya canda-canda sama teman. Kalau Muhammadiyah haram, kalau NU memang enggak bisa haram. Karena itu no smoking itu bisa menjadi no smoking katanya, begitu. Kacau tuh kan. Ada aja cara untuk membenarkan apa yang dilakukan, begitu. Ibunda yang anda sekalian yang berbahagia. Jadi macam mana kita misalnya menyikapi kesehatan ini? Macam mana kita susun langkah-langkah ini dalam semua hal kehidupan kita ini? Dan kita tidak boleh lagi abai dengan ini semua. Makanya masjid punya planning, kita sendiri punya planning, jemaah punya planning, sekolah harus punya perencanaan yang baik, kampus harus punya perencanaan yang baik, kita yang berdagang juga dengan perencanaan yang baik, kita yang jadi pejabat buat juga perencanaan dengan jabatan yang baik. Jabatan kita juga harus kita siapkan dengan rencana-rencana yang baik. Kalau kita betul-betul ingin bangkit. Kemarin saya silaturahim ke Pak Wawaku, Bang Markarius Anwar. Beliau sampaikan, insya Allah 1 periode ini kita fokus untuk membetulkan jalan-jalan yang rusak. Itu mantap kali Bang, saya bilang begitu. Kalau selesai abang urus jalan-jalan di dunia ini, insya Allah selamat jalan-jalan abang menuju akhirat, saya bilang begitu. Ya kan? Tapi kan yang banyak yang masalah,
jalan-jalan di dunia pun, mereka yang mengemban amanat, jalan-jalan di dunia ini pun tak bisa diselesaikannya. Macam mana mau menyelesaikan jalan-jalan menuju akhirat? Nah, makanya kalau satu periode ini fokus, saya setuju Bang. Saya sebagai dosen akademisi mengamati situasi ini, cocok nih kalau jalan. Karena memang jalan itu betul yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kalau bisa yang kecil diperluas, yang mampet dilancarkan, itu drainase diamankan. Saya bilang begitu. Kalau itu, saya dukung 1000 berapa, Pes? 1001% lah begitu ya kan. Artinya apa? Buat perencanaan yang baik untuk kemaslahatan masyarakat. Kalau jalan dah bagus, pergi ke pasar enak. Kalau jalan dah bagus, pergi ke kebun lancar. Jalan dah bagus, kemana saja tidak ada kendala, tidak ada masalah. Dan insya Allah itu doa-doa masyarakat, doa-doa yang baik. Alhamdulillah ini Pak Wako kita jalan jadi bagus. Coba kalau jalan jelek, begitu motor masuk lubang, inilah, kan? Pasti doa tak baik dari warga masyarakat, ya kan? Nah begitu. Tapi yang paling penting bagi saya, ingatkan itu dia tadi. Kalau jalan-jalan di dunia ini bisa diselesaikan, mudah-mudahan jalan menuju akhirat juga bisa terselesaikan dengan sebaik-baiknya. Dan ini yang paling penting. Kenapa? Karena kan ada satu kisah dulu di zaman Umar bin Abdul Aziz. Apa dia bilang? Andai keledai itu terpleset di jalan, saya khawatir yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah adalah saya. Karena apa? Karena saya yang sekarang sedang mengemban amanat. Ibu bapak, di zaman dulu keledai itu makhluk yang paling jelek. Kenapa? Pemalas dan segala macam. Tapi kata Umar bin Abdul Aziz, kalau keledai itu yang terpleset, khawatir saya. Binatang itu yang terpleset, khawatir saya. Saya pula nanti yang dimintai pertanggungjawaban. Nah, begitulah. Itulah kenapa kemudian program-program Umar bin Abdul Aziz itu ngeri. 2,4 tahun saja memimpin, sudah tidak ada mustahik. 2,4 tahun memimpin, semua sudah sejahtera. Ini ada yang sampai 10 tahun 2 periode nggak selesai juga ngurusi persoalannya kan. Sudah tuh minta pula 3 periode ya kan. Nah, itulah rakusnya umat manusia ini. Candu jabatan tapi tidak sanggup tunaikan amanat. Nah, jadi 3 hal ini Ibu Bapak yang harus menjadi catatan penting. Ini juga saya sampaikan dalam rangka kita masih dalam momentum transisi tahun baru ini, supaya tahun 2026 kita ini bisa lebih baik dari tahun 2025, dan kita harus bangkit sama-sama. Siap Bu? Bangkitkan ruhiyah kita, bangkitkan fikriyah kita, dan kita siapkan rencana-rencana terbaik dalam hidup dan kehidupan kita ini. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.